Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman untuk hari ini sebenarnya adalah pertemuan ke-8 ya, karena pertemuan ke-7 kemarin itu kan kita CPK. Nah, ini sebenarnya materi ini akan saya terangkan kemarin-kemarin, namun karena CPK-nya lumayan agak lama ya, jadi akhirnya materinya saya mundurkan ke sekarang gitu. Jadi sebenarnya sekarang adalah pertemuan ke-8. Nah, kalau yang kemarin-kemarin teman-teman belajar tentang plankton, terus belajar tentang mangrove, belajar tentang rumput laut, terumbu karang. Nah, sekarang ini saya akan coba membahas tentang ikan. Nah, tadi kenapa sih saya kok tanya? Yang tadi pagi belajar apa? Belajar ikan lah. Belajar ikannya itu ikan apa gitu. Nah, jadi kenapa saya tanyakan itu karena hari ini kita bahas ikan juga, dan hari ini kita membahas tentang karakteristik biota-biota yang ada di biologi laut dalam. Jadi hewan-hewan biologis atau tanaman-tanaman, karakteristik tanaman yang ada di perairan laut dalam. Seperti itu. Nah, jadi apa sih yang Anda bayangkan tentang hewan-hewan yang ada di sini nih? Mengerikan, Bu. Mengerikan. Laut dalam, Bu. Laut dalam. Oh ya, hidupnya di laut dalam ya. Oke, terus apa lagi? Selain mengerikan, hidupnya di laut dalam. Makanannya apa kira-kira dia? Ada yang tahu kira-kira makanannya apa ini? Sepertinya karnivora, Bu. Nah, betul, karnivora. Tandanya karnivora apa, Irfan? Karnivora, Bu. Giginya. Dari giginya. Betul, giginya ya, giginya tajam, mencabik. Kalau misalnya hewan herbivore itu giginya dia lebih nggak runcing ya, jadi datar gitu ya. Jadi kalau hewan-hewan yang karnivor itu biasanya adalah giginya runcing-runcing. Nah, jadi ada yang tahu ini ikan apa? Ikan Halo, yang cek Bu, cek. anglerfish. Sekarang suara saya, Bu. Iya, kedengeran, Minan. Iya, tadi Arik apa, Arik? Itu kan bisa nyala, Bu, yang ada. Betul, Ikan bisa yang nyala. Iya, ikan apa ini namanya? Apakah Yang dia mana? punya lampu? Ini. anglerfish. Anglerfish ya. Ini lampunya dari hewannya sendiri apa gimana, teman-teman? Dari hewannya sendiri. Dari hewannya sendiri, Bu. Benar. PLN, Bu, PLN. PLN nggak ada di laut dalam. Tenaga Rizky. surya, Bu. Tenaga surya. Hewannya sendiri, Bu. Oke Dari hewannya ya. sendiri. Dari hewannya sendiri, dari tenaga surya, dari PLN. Oke ya. Jadi ini anglerfish. Ini yang kanan. Kilo, iwak kilo. Ikan yang ini. Kilo. Iya. Nih sebelah kanan ini ikan apa? Ya wes. Nanti kalian cari satu-satu ya. Nama ikannya apa? Jadi nanti setelah itu ikan yang hidup di air dalam, Bu. Iya, betul. Monster ikan di laut dalam. Betul. Ya, jadi nanti kalian cari ya. Jadi nanti saya berikan tugas tiap orang menganalisa satu hewan laut. Ya, jadi terserah hewan lautnya apa, tapi harus ada yang tentang hewan dalam ya, laut dalam. Jadi supaya kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya cara hidupnya, nama ikannya apa, ukurannya seberapa, makannya apa. Nah, ini kan apa? Yang ini aja wes. Ini bentuknya kayak apa ini, teman-teman? Yang kanan ini. Belut. Belut ya. Iya. Bentuknya seperti belut, tapi mulutnya sangat besar ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau apa lele baju. Ya. Jadi kalau yang teman-teman bayangkan hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang enggak umum, ya. Jadi pernah berita-berita terbaru itu ada anglerfish, teman-teman. Anglerfish itu dia ditemukan sekitar kedalaman minimal 1000 meter. Berarti kan minimal 1 kilo.
Nah, minimal 1 kilo, 1 sampai 3 kilo. Nah, itu di pedalaman daerah perairan California kalau nggak salah. Itu ditemukan anglerfish yang mati. Baru-baru ini aja, baru sekitar 2-3 minggu yang lalu. Nah, jadi ditemukannya di mana anglerfish-nya? Bukan di laut dalam, tapi di pesisir. Nah, berarti kan apa? Yang menyebabkan ikan ini dia sampai berpindah hidupnya dari di lautan dalam sampai ketangkep di pesisir. Jadi posisinya mati gitu dia. Nah, jadi ini nanti ada hubungannya dengan pemanasan global juga ya kalau sudah membicarakan ke arah sana. Jadi anglerfish ini hidupnya itu di laut dalam. Kalian kalau bisa menemukan ikan ini kalau di pesisir berarti entah itu dia ketangkap jaring nelayan atau ya ada perubahan lingkungan aja sehingga ikan yang harusnya ada di dalam dia bisa naik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi habitat laut dalam itu merupakan habitat yang paling luas di bumi. Jadi dari 100% perairan laut yang kita eksplorasi sejauh ini hanya 10%. Jadi kalau penangkapan ikan itu rata-rata paling hanya 10-20%. Hanya perairan di zona pelagis 0-200 meter. Nah, jadi biologi laut dalam, perairan laut dalam itu 90% dari luas samudra. Jadi sangat dalam ya, perairan yang jarang dieksplorasi karena memang kita sendiri juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelam hingga kedalaman tertentu gitu ya. Jadi maksimal manusia paling dalam itu 300 meter teman-teman. Itu pun itu pun 300 meter itu juga pemecahan rekor. Jadi kalau penyelam-penyelam itu yang punya sertifikasi selam yang nomor 2 atau A2, A3 itu maksimal biasanya 20-30 meter aja gitu. 20-30 atau ya maksimal itu ya 50 meter lah gitu teman-teman. Jadi sementara di laut dalam ini dia kedalamannya itu jauh ya, jadi lebih dari 200 meter sampai 1000 meter sampai berapa kilo, bahkan kalau palung terdalam aja sampai 11 km. Makanya apa? Dia jarang dieksplorasi. Ibaratnya biota-biota yang ada di sana juga ya kita taunya paling ukurannya dewasa, ukurannya besar gitu aja. Bentuknya seperti ini. Tapi mungkin masih banyak biota-biota yang sebenarnya belum kita temukan. Nah, kemudian laut dalam, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya ini sedikit saya mengingatkan ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini perairan pesisir ya, kemudian ini kan ada yang namanya zona termoklin ya. Zona termoklin itu apa? Ketika di sini suhunya hangat, nah di sini suhunya hangat, dia akan mulai mengalami penurunan suhu secara drastis. Nah itu namanya adalah zona termoklin. Termoklin itu adalah zona di mana awalnya suhu dari 30 derajat mungkin sampai 36 derajat Celcius di pesisir itu dia akan menurun drastis hingga suhu 0. Nah, ini pada kedalaman berapa? Sekitar 200 sampai 1000 meter. Nah, jadi kalau sudah 200 sampai 1000 meter inilah yang disebut laut dalam. Ketika cahaya matahari itu tidak bisa masuk ke dalam perairan, nah itu berarti mulailah yang disebut sebagai zona laut dalam. Nah, jadi ini pada kedalaman ini sudah suhunya. Jadi kalau bentuknya untuk stratifikasi suhu itu seperti ini. Nah, ini mulai turun, kemudian sudah drastis. Suhunya konstan, 0 ya 0, seperti itu. Nah, jadi hanya 10% dari perairan yang diterangi sinar matahari. Artinya hanya 10% dari perairan yang dihuni oleh berbagai organisme laut. Kemarin kita belajar tentang terumbu karang yang macam-macam gitu ya. Kira-kira biotanya juga bermacam-macam. Nah, itu ternyata hanya 10%. 90%-nya itu belum dieksplorasi, tidak banyak dieksplorasi. Oke, Pak Bayu. Ini di mana teman-teman posisinya? Di rumah masing-masing atau di mana? Di kantin, Bu. Oh, di kantin sini. Ya Bu, di kantin Bu.
Oke, nggih. Nah, jadi ini ada meskipun laut dalam itu merupakan habitat yang sangat luas di bumi, tapi dari segi biologisnya yang tadi saya sampaikan paling sedikit diketahui dan diteliti. Seperti itu karena memang kesulitan dalam tekanan hidrostatiknya terlalu tinggi, suhunya juga terlalu tinggi sehingga manusia kalau tanpa bantuan alat, entah itu alat selam maupun robot, ada yang tahu robot Alvin mungkin. Robot Alvin itu untuk manusia bisa menyelam tapi sendiri gitu. Jadi dimasukkan ke dalam satu wadah berbentuk robot, kemudian nanti bisa nyetir sendiri itu di dalam satu wadah gitu. Jadi seperti kapsul kecil gitu, itu untuk melakukan penyelaman. Nah, sehingga kesulitan ini tadi juga kan arusnya kan juga tinggi ya, perairan laut dalam itu, sehingga sulit untuk menangkap dan mengumpulkan organisme. Nah, seperti itu. Nah, ini zonasi. Jadi kalau kemarin-kemarin yang di pertemuan awal saya menjelaskan ada zona pelagis, zona untuk penangkapan ikan. Biasanya kalau nelayan-nelayan menangkap ikan ya di zona pelagis itu tadi. Jadi dia ada di sekitar 200 meter kedalamannya maksimal. Itu ada zona yang masih diterangi sinar matahari atau zona fotik. Zona fotik adalah zona yang masih ada cahaya matahari. Maka perairan laut dalam itu masuk ke zona afotik atau zona laut dalam. Jadi ada pembagian laut itu yang dari mesopelagik, batipelagik, abisal, hadal, nanti kalian boleh lihat lagi di pertemuan yang pertama. Nah, itu sebenarnya 4 pembagian zona ini itu ada pada perairan laut dalam. Seperti itu. Kalau ikan paus, bukan ikan ya. Kalau paus atau lumba-lumba, kedalamannya berapa kira-kira teman-teman? Kalau paus setahu saya, paus bungkuk itu bisa menyelam sampai 3.000. Sampai 3.000 meter. Kalau lumba-lumba kurang tahu, Bu. Tapi kalau orca itu masuk lumba-lumba, Bu. Kedalamannya berapa biasanya? Apa 1.000 sampai 1.200-an gitu, Bu, kalau orca. Oke. Jadi kalau paus sama lumba-lumba ya, itu kan mereka punya paru-paru ya, sehingga harus bolak-balik naik ke atas permukaan air. Nah, itu yang dia punya zonasi yang paling jauh. Jadi kalau ada beberapa ikan lain misalnya ya, dia itu khusus hanya di zona perairan pelagis saja, dia hanya bisa menyelam di kedalaman 200, sudah maksimal. Kemudian yang tadi anglerfish itu hanya di perairan batipelagik ke bawah. Jadi batipelagik, abisal, hadal itu ada ikan anglerfish yang tadi. Mesopelagik itu enggak ada. Ikan anglerfish itu enggak ada. Dia benar-benar ada di 3 zona terbawah. Nah, kalau paus, lumba-lumba, kalau lumba-lumba itu masih meso dan bati ya. Sama, paus juga sama. Jadi paus, lumba-lumba itu dia zonasinya dari perairan yang pelagis ya. Jadi sekitar paparan benua ini, jadi sekitar 100 meter mungkin masih ada gitu sampai ke batipelagik gitu. Jadi kalau ikan yang ruwayanya paling jauh itu paus dan lumba-lumba. Kalau yang lain enggak. Karena apa? Paus itu kan memiliki paru-paru. Dia punya kemampuan adaptasi dengan paru-paru dan dia punya kemampuan menyelam ya. Bentuk tubuhnya itu kan seperti papan seluncur. Jadi cepat dia menyelamnya. Kalau ikan yang lain itu dia menggunakan insang. Insang punya gelembung udara. Nah, itu tadi. Jadi karena dia punya gelembung udara, maka yang digunakan untuk beradaptasi adalah gelembung udaranya. Sehingga ikan-ikan tertentu itu kalau misalnya dia daerah ruwayanya di mesopelagik gitu ya, ya berarti gelembung udaranya itu sudah terbiasa menyesuaikan di lingkungan mesopelagik. Begitupun dengan ikan-ikan yang di zona dangkal. Selain dia membutuhkan sinar matahari, dia juga punya gelembung udara yang sudah terbiasa dengan lingkungan yang dangkal. Gitu. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Kenapa kok kalau paus itu dia bisa pindah-pindah ya dari perairan dalam terus ke dangkal dia bisa. Tapi kalau ikan-ikan yang lain anglerfish
Itu kok nggak bisa, karena yaitu dia sudah terbiasa. Jadi insangnya itu dia sudah terbiasa. Gelembung udaranya sudah terbiasa menyesuaikan dengan tekanan hidrostatik dari area yang dia tinggali. Oke, paham sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ini yang mbak-mbaknya kemana semua ini ya? Saya dari tadi mendengar suaranya mas-mas saja ini. Nyari Mbak? makan mungkin. Nyari makan. Paham, Bu. Oke, siap Latifah. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita misalnya ingin mengetahui bagaimana kehidupan yang ada di perairan laut, otomatis kita harus ngambil contoh, sampel. Namanya area lingkungan laut dalam itu adalah sangat berubah-ubah ya. Kalau di darat itu kan ibaratnya kita ada gempa sedikit aja pasti berpengaruh. Di laut itu ya pastilah yang namanya gempa berupa arus ya. Ada arus, gempa dasar laut juga ada. Karena apa? Di dasar laut itu ada yang namanya gunung berapi yang aktif. Jadi kalau kalian menganggap di darat itu ada gunung berapi, di laut itu juga ada teman-teman. Contohnya apa? Krakatau. Nah, jadi ring of fire ya. Ring of fire itu adalah jalur cincinnya api, gunung berapi, itu tuh ada di sepanjang perairan Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia itu punya lempeng. Indonesia punya gunung berapi, baik ada di pulau di atas perairan itu, pulau-pulau yang ada di daratan maupun yang ada di perairan. Akibatnya apa? Perairan Indonesia subur tapi sering terkena bencana, gempa, longsor, tsunami. Itu sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi ilmu pengetahuan ya, ini tanpa membahas dari yang lain, kalau dari sisi ilmu pengetahuan itu wajar. Karena Indonesia itu memang zona potensi gempa, zona potensi tsunami, karena juga ada lempeng. Indonesia juga punya palung-palung laut, Indonesia juga punya gunung berapi dasar laut. Teman-teman boleh cari informasi ya. Jadi pada saat Krakatau meletus itu tahun 1816 kalau tidak salah, itu sampai 2/3 bumi itu gelap total 3 hari. Jadi sampai pada saat itu dipikir bumi itu mau kiamat tahun 1800-an itu. Saking saking tingginya pada waktu itu efek dari letusan Gunung Krakatau. Nah, jadi Krakataunya sekarang gimana, Bu? Krakataunya sekarang sudah mati. Tapi Krakatau mati, muncul 2 anak. Ya, jadi anak-anak Gunung Krakatau sekarang itu namanya Rakata sama apa gitu loh. Yang sekarang dua-duanya itu sudah mulai menyamai besarnya Gunung Krakatau. Nah, ini jadi kenapa sih kok daerah Selat Sunda yang kemarin itu pernah tsunami ya, kemarin tahun 2018 kalau nggak salah itu kenapa tsunami? Itu ya karena itu juga. Jadi kalau kadang bukan sekedar hanya ada retakan ya, jadi ada retakan, kemudian kita gempa, kemudian ada tsunami, kadang bukan seperti itu saja, tapi ketika si gunung ini tadi, gunung berapi dasar laut ini tadi mengeluarkan lava, jadi akhirnya kan air itu kan juga bergerak. Nah, air yang bergerak ini akhirnya terbawa sampai ke daratan gitu. Jadi mengeluarkan, ibaratnya di sini ada gunung berapi gitu ya. Nah, ini daratan nih. Kemudian dia mengeluarkan satu lava, muncrat ya. Jadi, nah kemudian larvanya keluar ini, otomatis kan air yang harusnya segini, ketambahan sama ini, airnya lebih tinggi, masuklah ke daratan. Nah, itu posisi tsunami yang kemarin tahun 2018 itu sebenarnya adalah karena tumpahan lava dari Gunung Krakatau yang kemudian terbawa ke daratan. Nah, jadi akhirnya apa? Sangat sulit. Meskipun laut dalam itu 90% itu mayoritas biota mayoritas laut itu adalah 90%-nya di zona laut dalam, tapi sangat sulit. Sehingga kalau misalnya kita mau ngambil sampel-sampel yang ada di perairan laut itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena apa? Yaitu tadi, karena kalau di darat aja gempa jarang-jarang aja bangunan bisa runtuh, bisa hancur, apalagi yang di laut. Tidak ada gempa saja arusnya kuat ya. Otomatis kita butuh peralatan-peralatan yang sangat canggih. Artinya peralatan yang sangat kokoh.
Ibaratnya kalau misalnya kita di daerah pesisir aja kita pakai tali tambang, lah kalau sudah ngambil sampel ke laut dalam itu biasanya pakai kabel, teman-teman. Jadi kabel-kabel penghubung. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar eksplorasi bumi ya, eksplorasi pesisir itu, eksplorasi tambang itu biasanya itu ada nanti pekerjaan penyelam, salah satunya itu adalah menghubungkan kabel-kabel. Nah, jadi kabel-kabel itu sebenarnya juga tertanam di dasar laut. Nah, kabel-kabel yang tebal-tebal itu tadi itu juga digunakan untuk mengambil contoh sampel zona laut dalam. Jadi teman-teman bayangkan kalau sekali kita mau ngambil sampel dari laut dalam itu butuh biaya berapa besar dan panjang kabelnya ini berapa panjangnya ya. Nggak mungkin kita beli kabel cuma 30 meter, nggak mungkin. Nah, jadi kabelnya itu sangat panjang. Sehingga alat-alat yang digunakan itu biasanya apa? Jaring, alat pencengkeram dan pengeruk. Begitu. Lah terus bukan ada angler fish, Bu. Kan kalau ini untuk menangkap bentos. Ada yang tahu bentos, teman-teman? Bentos itu apa? Apa, Bu? Bentos. Kenapa dengan bentos? Bentos itu apa? Bentos itu hewan yang apa? Oh, organisme yang hidup di dasar perairan. Oke. Ya, jadi bentos itu kan dia ditemukan di dasar perairan. Lah terus kalau yang tadi Bu ada anglerfish. Nah, itu ditangkapnya gimana? Nah, biasanya kalau yang anglerfish dan lain-lain itu biasanya diamati dengan kapal selam. Kapal selam robot Alvin, nah itu untuk melihat contoh sampel ikan. Tapi kalau kita mau mengambil dan menganalisis sampel biasanya diambil bentosnya. Jadi yang dipakai apa? Sapa sebenarnya pakai jaring, alat pencengkeram, pengeruk, tapi kita enggak pakai tali, tapi pakai kabel. Kabelnya yang seperti apa? Kalau kalian cari bisa browsing, itu adalah kabel-kabel yang biasanya untuk instalasi di listrik di bawah gitu ya. Jadi di bawah laut itu ada instalasi listrik, kadang juga bisa digunakan untuk eksplorasi tambang, itu pakai yang itu, kabel-kabel yang seperti itu. Sehingga semakin dalam contoh sampel yang kita ambil, oh ternyata dia ada di kedalaman 1.200 meter nih, pakai kapal selam nih kita ya. Nggak bisa dong kita pakai kapal selam terus diambil gitu saja dari kapal selam, nggak bisa. Jadi kita sudah tahu titik koordinatnya di sini, lokasinya di sini, berarti kita ambil kapal yang lain untuk mengambil sampel tersebut gitu. Jadi ada satu kapal nanti diturunkan jaringnya pada koordinat sekian lah, yang ngawasi itu kapal selamnya. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi tidak bisa satu kapal untuk ya mengamati, ya mengambil, itu tidak bisa. Gitu teman-teman. Jadi saking rumitnya ya untuk pengambilan sampel di zona laut dalam. Nah, kemudian kabelnya juga dipilih, jangan yang kabel mudah kusut. Karena namanya tadi di laut arusnya tinggi, maka biasanya gampang belit-belit. Nah, ini kenapa sih kok zona laut dalam itu agak sulit diambil sampelnya, karena ya itu tadi kabelnya gampang kusut. Kusutnya bukan karena apa-apa, tapi ya karena kena arus dan lain-lain. Nah, ini seperti itu. Nih yang tadi saya katakan ya teman-teman, robot Alvin untuk pengambilan dasar laut. Robot Alvin ini teman-teman pernah melihat film ini ya, apa ya? Bukan film sih. Ini loh teman-teman, pernah melihat yang ada robot untuk mengeksplor kondisinya Titanic itu loh teman-teman. Transformer, Bu, Transformer. Oh, Transformer ada ya? Oh, ada, iya, Bu, iya. Transformer. Oke, Transformer lah. Nah, ini berarti kan sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi ini kadang robot Alvin ini kadang sebenarnya sih sejauh ini paling banyak itu masih dioperasikan ini nih, dioperasikan jarak jauh sih kalau robot Alvin ini ya. Jadi biasanya itu karena orang-orang kan butuh keamanan tinggi ya. Jadi karena butuh keamanan tinggi, sementara kalau untuk robot sendiri ini harus punya kemampuan penahan tekanan hidrostatik ya. Nah, ini jadi ada orang yang bisa sih jadi mengoperasikan ini tuh sampai kedalaman 3.000 meter. Kalian boleh cari ya. Jadi ada orang yang bisa menyelam sampai 3.000 meter. Itu saya lupa entah pakai robot ini, entah pakai kapal selam. Nah, jadi rata-rata kalau kita mau ngambil contoh foto ya, biasanya kan foto ya itu. Jadi kita yang ada di kapal misalnya mengoperasikan, dimasukkan ke bawah kan ada kabelnya itu ya.
Nah, itu nanti dioperasikan, digeser. Nah, itu untuk melihat dan melakukan penarikan contoh sampel zona laut dalam. Nah, kalau ini bisa diambil. Gitu. Ini ya, jadi seperti apa bentuknya. Nah, nih, jadi ini biasanya bentuk-bentuk alatnya ya. Ini yang tadi, jadi alat-alat penyaring, pengambil, jaring itu tadi. Nah, kemudian karakteristik lingkungan hidupnya. Yang pertama, cahaya jelas tidak ada. Ya, jelas gelap gulita. Makanya tadi kok anglerfish kok ada lampunya, ada cahayanya, karena memang dia kondisinya gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, suhunya 0 derajat Celcius, tekanan hidrostatiknya sangat tinggi. Nah, itu seperti itu karakteristiknya. Kecuali di bagian atas zona mesopelagik. Nah, jadi kalau zona mesopelagik tadi kedalamannya sekitar 200 meter, nah berarti 200 meter ke atas itu masih ada cahaya. Fotosintesisnya tidak ada, teman-teman. Terus kalau nggak ada fotosintesis, makannya dari mana? Ada yang bisa menjawab? Dari organisme lain, Bu. Organisme lain yang ada di perairan atas biasanya apa? Apa sih namanya? Kena arus, iya arus. Oke, biasanya terkena arus terus ke bawah. Terus kalau nggak ada cahaya matahari kan nggak ada fotosintesis, oksigennya ada nggak di situ? Ada, Bu. Dari mana? Terbawa arus juga, Bu. Terbawa arus juga. Oke ya, jadi fotosintesisnya tidak ada karena gelap gulita. Nah, masalahnya ini kan ikan itu kan butuh oksigen. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi tidak ada produksi primer, tidak ada suplai fitoplankton terus-menerus, ini tidak ada. Cahaya hanya dihasilkan oleh hewan-hewan laut dalam tertentu. Jadi tidak semua hewan laut dalam itu seperti anglerfish. Tidak semua. Nah, karena ketiadaan cahaya ini sehingga hewan ini akan memiliki kemampuan. Ya, jadi setiap hewan itu akan beradaptasi. Ya, jadi semua makhluk hidup harus bisa beradaptasi. Kalau tidak bisa beradaptasi ya pasti akan tergerus alam gitu ya. Jadi ketika ada tekanan ini enggak hanya hewan ya. Jadi manusia juga sama. Ketika dia dikasih pressure, dikasih tekanan, maka kita harus punya kemampuan beradaptasi. Kalau kita nggak punya kemampuan beradaptasi, kita akan tenggelam. Kita akan kalah oleh keadaan. Nah, itu sama. Jadi hewan laut itu juga sama. Makanya tadi kok ada sih, Bu itu tadi kok ada ikan sih, itu bentuknya kok aneh. Nah, itu sebenarnya adalah evolusi. Gitu. Jadi evolusi hewan ini karena dia biasa hidup di perairan laut dalam, maka dia mengembangkan satu kemampuan sehingga dia ini bisa beradaptasi. Gitu. Jadi sehingga dia ini bisa tetap bertahan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Nah, begitu teman-teman. Jadi karena ketiadaan cahaya ini, maka hewan ini harus punya kemampuan atau indera khusus untuk mendeteksi makanan, untuk bereproduksi, maupun untuk mempertahankan simbiosis. Seperti itu. Loh, kok ada simbiosis? Iya, ada. Nanti saya jelaskan lebih lanjut simbiosisnya seperti apa. Nah, jadi ciri-ciri yang lain selain cahayanya tadi sangat gelap, tidak ada fotosintesis. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah tekanan hidrostatiknya sangat tinggi. Jadi setiap kedalaman 10 meter itu akan meningkatkan tekanan hidrostatik 1 atm. Penyelam rata-rata kalau nyelam itu sekitar 30 sampai 40 meter lah ya. Itu kalau kita turunnya kalau kan turun ya, jadi penyelam misalnya ya, saya gambarkan saja. Saya di sini pantai ya, penyelam turun. Nah, kalau turunnya sih nggak masalah, biasanya cepat. Paling 10-15 menit sudah sampai ke kedalaman tertentu. Nah, ketika nanti naik, tiap 10 meter, nah di sini tiap 10 meter ya, itu penyelam itu harus berhenti dulu teman-teman. Jadi nggak boleh langsung naik. Kalau misalnya karena apa, manusia itu kan paru-paru ya, bernafasnya kita pakai paru-paru, bukan insang. Sekali lagi, tadi saya katakan kalau insang berarti dia punya gelembung udara. Artinya
ikan di satu zona, ya dia hanya hidup di zona itu aja. Dia nggak bisa hidup di zona lain karena gelembung udaranya sudah terbiasa dengan lingkungan daerah tersebut. Nah, tapi manusia sama seperti paus itu tadi. Artinya apa? Manusia dia biasa menghirup udara. Paus juga sesekali dia muncul ke permukaan ya untuk menghirup udara. Nah, ketika dia masuk ke dalam, paru-paru manusia tuh langsung kempes, teman-teman. Gitu. Jadi paru-paru manusia tuh langsung kempes, mengecil dulu, kemudian kita menghirup dari tabung, gitu ya. Nah, kemudian saat naik itu harus pelan-pelan. Setiap ketinggian kedalaman 10 meter itu biasanya harus berhenti dulu, paling enggak 10 menit. Karena apa? Biar paru-parunya enggak kaget. Nah, makanya kalau teknik penyelaman itu biasanya itu diajarkan cara menghemat tabung ini ya, konsumsi tabung yang dibawa itu. Nah, jadi di sini rehat dulu 10 menit, 15 menit, baru naik lagi. Itu seperti itu teman-teman, supaya apa? Nanti pas naik paru-parunya bisa kembali ukurannya sama seperti semula. Nah, kenapa sih kok ada orang yang dekompresi? Ada orang yang waktu itu saya baru saya ingat itu kejadian yang pesawat itu kemudian nyari rekaman FDR itu ya. Jadi nyari rekaman penyelam diterjunkan, kemudian ada yang meninggal karena ini ya paru-parunya pecah. Itu karena itu. Jadi dia mungkin sisa tabung oksigennya sisa dikit. Akhirnya yang harusnya berhentinya 10 menit mungkin dia berhentinya cuma 5 menit karena sisanya tinggal dikit itu tadi. Akhirnya apa? Paru-parunya pecah sudah pas naik. Nah, itu. Jadi manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Ikan pun juga terbatas kemampuannya. Gelembung udara itu tadi. Gitu ya teman-teman ya. Ini sekedar pengetahuan. Nah, jadi tekanan hidrostatiknya setiap kedalaman 10 meter itu naik 1 atm. Palung kedalamannya kilometeran. Palung terdalam, Palung Mariana itu 11 km kedalamannya. Kalau dibandingkan gunung tertinggi di dunia itu hanya sekitar kalau nggak salah 8.000 meter. Nah, palung yang laut itu justru lebih dalam lagi, 11 km. Jadi tekanannya di sini sudah sangat tinggi, 1000 atm. Makanya manusia kalau masuk ke dalam perairan laut harus pakai kapal selam. Untuk apa? Untuk mengakali tekanan hidrostatik ini. Nah, itu seperti itu teman-teman. Kemudian bakteri laut dalam akan berhenti tumbuh dan berkembang biak pada tekanan hidrostatik rendah dan aktif seiring dengan peningkatan tekanan hidrostatik. Nah, jadi ini bakteri laut dalam kan ada bakteri yang dia sifatnya aerob dan anaerob ya. Jadi dia ada yang sifatnya oksigen, ada yang tidak menghirup oksigen. Nah, dia akan bisa berkembang biak dengan baik bakteri ini. Jadi artinya meskipun di laut dalam, tapi di situ juga ada bakteri-bakteri yang kecil. Seperti itu. Nah, setiap peningkatan tekanan hidrostatik akan meningkatkan kemampuan enzim-enzim yang mengikat substrat bagi kelangsungan pertumbuhan bakteri. Jadi di lingkungan laut dalam itu bakterinya itu justru tumbuh dengan baik ya teman-teman. Jadi kalau makanan, jadi mungkin kelihatannya tidak ada makanan, tapi sebenarnya makanannya banyak kalau yang kecil-kecil. Seperti itu. Salinitas. Nah, salinitasnya konstan. Rata-rata ya 36,5 ya segini aja. Jadi mau sampai laut dalam ya salinitasnya sekian sudah. Makanya kan kalau ada salinitas tertinggi misalnya ada di Laut Mati ya. Laut Mati itu sampai 40-an itu salinitasnya. Tapi ya sudah di situ memang. Kalau perairan rata-rata ya sekitar paling 35, 36 mau selaut dalam apapun salinitas itu selalu konstan. Suhu, nah ini baru ya. Tadi yang saya jelaskan ada namanya zona termoklin. Jadi ada peralihan suhu dari dangkal ke dalam itu ada peralihan suhu drastis itu yang namanya zona termoklin. Nah, ketika sudah di dasar laut suhunya sudah 0. Nah, oksigen. Tadi ya pertanyaan saya, kalau misalnya tidak ada fitoplanktonnya, terus ada oksigen apa enggak? Kan hewan laut itu kan dia butuh oksigen. Jawabannya tetap ada. Dari mana? Tadi yang jawabannya Mas Irfan.
Karena ada arus itu juga membawa oksigen. Karena air itu kan apa unsurnya? H2O, berarti ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Artinya selama di situ ada air, mau di perairan laut manapun itu akan ada oksigennya. Nah, jadi dia tetap ada oksigen di perairan laut dalam, dapat dari arus yang namanya upwelling ya, pertukaran massa air dari zona permukaan dan dalam itu kan pertukaran terus, sehingga nutrisi dan oksigen yang ada di permukaan laut itu akan dibawa ke perairan dalam. Nah, karena kepadatan organismenya rendah, karena laut dalam itu meskipun dia 90% perairan itu adalah laut dalam, namun organismenya justru sangat sedikit. Artinya ketika oksigen yang dari atas itu dilemparkan ke perairan laut dalam itu akan tetap cukup bagi ikan-ikan yang di laut dalam. Jadi ikan laut dalam itu tidak perlu mempunyai adaptasi untuk pernafasan. Karena apa? Suplai oksigennya ada. Mereka beradaptasinya hanya pada untuk reproduksi, kemudian bertahan hidup dan makan. Nah, kemudian kalau kedalamannya kurang dari 500 meter, itu kadar oksigennya masih tinggi. Karena masih ada cadangan oksigen dari atmosfer dan hasil samping fotosintesis tumbuhan. Nah, 500 sampai 1000 juga masih tinggi. Setelah kedalaman tersebut, jumlah oksigennya stagnan, tetap terendah 0,5 ml per 1 liter air. Ini kadar oksigennya. Paham sampai sini, teman-teman? Paham, Bu. Oh ya, boleh tanya, Bu? Silakan. Yang upwelling itu loh, Bu. Saya pernah coba belajar, tapi masih belum paham. Apa yang bisa menyebabkan upwelling itu? Maksudnya upwelling itu apa seperti itu loh, Bu? Terima kasih. Oke, jadi upwelling itu pertukaran massa laut ya. Jadi ada dua istilah. Ada upwelling, ada downwelling, Mas. Bentar. Nah, welling ini pertukaran. Up itu kan atas ya, down itu ke bawah. Nah, jadi sebenarnya upwelling itu ada downwelling, artinya pertukaran massa air dari atas ke bawah, bawah ke atas. Sebenarnya tenaga penggeraknya apa sih upwelling ini? Tenaga penggeraknya adalah pergerakan antara bumi dan matahari. Ya, apa itu namanya itu? Apa ya? Kenapa? Rotasi bumi. Iya, rotasi bumi. Gerhana itu loh. Gerhana itu juga nanti mempengaruhi di arus ya. Itu yang nanti kalau misalnya ada upwelling tinggi itu yang menggerakkan itu ada gerhana. Makanya kok apa namanya itu penangkapan ikan itu mesti dilihat bulannya ya. Oh, ini tanggal sekian ini nanti banyak ikan. Nah, itu juga berhubungan tentang itu. Karena di situ nanti ada upwelling besar-besaran. Tapi kalau selalu ada kan ya upwelling, downwelling itu akan selalu terjadi sepanjang waktu itu ya karena rotasi bumi. Nah, jadi karena rotasi bumi manusia tidak merasakan pergerakannya ya, tapi yang terkena itu nanti ada di perairan laut. Ada massa air yang dari permukaan nanti berpindah ke bawah, ke dasar, yang di dasar juga akan berpindah ke atas gitu, sehingga yang namanya nutrisi oksigen itu akan ada di bagian seluruh ya, hampir keseluruhan perairan. Seperti itu Mas Irfan. Nih, mana Mas Irfan? Ya, jadi karena ada rotasi, ada gravitasi, yaitu dia menyebabkan pergerakan arus. Namun kalau kita ingin melihat pergerakan arus yang sangat tinggi itu dilihat dari gerhana bulan. Jadi bulan pada tanggal berapa itu nanti diperkirakan ikannya akan banyak mengumpul di satu area, itu seperti itu. Nah, tuh, jadi itu adalah upwelling dan downwelling. Sehingga kedalaman yang sampai 1000 meter ini ya oksigennya masih tinggi. Nah, setelah 1000 meter itu baru oksigennya mulai berkurang. Otomatis biota-biotanya juga jarang yang ada di situ. Ukurannya raksasa, mengerikan ya tadi itu setelah kedalaman 1000 meter. Nah, sekarang bentuk adaptasi. Karena kondisinya memaksa organisme penghuni melakukan adaptasi karena kondisi yang seperti itu tadi.
Nah, jadi kalau ikan-ikan mesopelagik, nah mesopelagik ini yang kedalaman 200 sampai 1000, itu cenderung warnanya abu-abu perak atau hitam kelam. Nah, jadi kalau penangkapan menggunakan troll, ya, saya nggak tahu, troll itu harusnya sudah dilarang sih ya, cuman penangkapan kalau pakai troll itu biasanya ikan yang ketangkap warnanya abu-abu. Pernah lihat film Finding Nemo ya teman-teman ya? Yang ke satu. Pernah, Bu. Nah, itu rata-rata yang ditangkap adalah ikan-ikan yang mesopelagik. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau Avertebratanya, ini rata-rata yang dilihat ini yang dibentos ya. Jadi Avertebrata yang dibentos rata-rata warnanya ungu atau merah cerah. Gitu. Kalau ubur-uburnya warnanya ungu kelam. Jadi warnanya masih ungu keungu-unguan. Gitu. Jadi kok warna ungu karena dia beradaptasi dengan jarangnya cahaya matahari ya. Krustase juga warnanya masih merah gitu. Jadi kalau di perairan laut itu sebenarnya diabsorpsi warna pertama itu adalah merah. Cuman pandangan mata kita karena panjang gelombang itu ya, itu direpresentasikan ke kita itu warnanya biru. Ya, tapi sebenarnya merah itu merupakan warna yang diabsorpsi pertama kali oleh air laut, sehingga rata-rata penghuni dari biota laut itu warnanya merah di kedalaman 200 meteran ini. Jadi warnanya ungu, merah atau kelam gitu. Jadi warnanya merah gelap atau merah cerah. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan, di semua lapisan dari pesisir sampai laut dalam kalian akan menemukan udang, kalian akan menemukan kerang, kalian akan menemukan cumi-cumi atau kepiting. Yang beda apa? Yang beda warnanya sama nanti entah bentuknya. Kemudian juga entah nanti ada, kalau laut dalam itu akan ada adaptasi ini tadi. Entah itu matanya yang besar-besar atau warnanya sangat gelap gitu ya. Ini. Jadi kalau mesopelagik, karena dia mesopelagik ini 200 meter, kadang kena cahaya, kadang enggak. Jadi masih punya pengaruh dari perairan yang di atasnya. Jadi masih ada warna-warna cerahnya, itu seperti itu. Makanya warnanya masih ungu atau merah, gelap ya warnanya. Nah, ini. Kalau zona abisal dan batial itu dia biasanya enggak berwarna. Ini adalah beberapa biota di zona abisal. Ini jenis apa ini teman-teman? Kalau yang ada duri-durinya, ada yang tahu? Babi. Jenis apa? Echinodermata. Oke, Echinodermata ya. Jadi ini Echinodermata yang di zona abisal dan batial. Nah ini kepiting, ini kayaknya masih zona meso ini saya masukkan. Ini masih zona meso. Nah ini yang sudah zona ini ya, zona laut dalam yang abisal batial. Ini ada namanya Aldrovandria finis. Ada yang tahu ini jenisnya, bentuknya apa ini ya? Kayak apa ini ya? Kurang tahu, Bu. Ini tuh sidat laut ya teman-teman ya. Jadi sidat laut dan posisinya sekarang sangat langka. Nah, jadi kalau ini dia biasanya sih ruayanya sekitar 200 sampai 1000 ya. Ruayanya di sekitar 200 sampai 1000 dan dia biasanya juga ikut ketangkap. Nah, jadi salah satu ikan laut dalam yang sering ketangkap sama nelayan itu ini. Akhirnya apa? Populasinya sudah menuju kepunahan, ini sudah hampir sulit ditemukan. Kemudian ada yang tahu cara hidupnya sidat, teman-teman? Itu, Bu. Yang dari laut ke tawar, kembali lagi ke laut. Oh, jadi kata dromus ya dia itu. Jadi kalau sidat, semua sidat ya. Sidat itu nanti ketika dia melakukan pemijahan itu di laut. Nah, setelah dia memijah, telur dan larvanya itu herannya terbawa ke ini ya, ke tawar ya. Jadi sidat ini adalah salah satu ikan yang dia punya ruayanya agak cukup luas. Jadi dari pesisir perairan tawar sampai ke perairan laut ini dia bisa. Ini yang belum saya pelajari sampai detail. Bagaimana ya sistem pernafasannya ini ya? Mungkin bagaimana kemampuan osmoregulasinya dia. Jadi kan dia bisa menyesuaikan dari ikan laut yang dia salinitasnya tinggi sampai ke
salinitasnya rendah. Nah, ini sidat itu dia itu setelah dia berpijah, nah itu nanti telurnya akan kembali ke perairan tawar. Jadi larvanya itu akan lari ke perairan tawar. Nah, sidatnya ini nanti akan besar di air tawar. Kalau sudah masuk ke waktu reproduksi, sidat akan kembali ke laut untuk bertelur. Nah, karena larvanya ini, dia kan besar, larva itu kan posisinya di tawar ya, perairan tawar. Karena dia kembali ke perairan laut itu butuh kemampuan yang tinggi ya, butuh mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mengeluarkan telur, untuk melakukan reproduksi, maka sidat itu sekali dia memijah akan mati. Begitu. Jadi siklusnya seperti itu sidat itu. Dia bertelur di perairan laut, kemudian mati, telurnya nanti menjadi larva, larvanya ada di perairan tawar, tawar sampai nanti dia dewasa waktunya memijah, dia kembali ke laut dan mati. Nah, itu juga salah satu kenapa sih kok sidat ini agak ini ya, sidat laut ini ya, terutama ini sidat laut dalam ini, kenapa kok dia sampai hampir punah? Karena yaitu sekarang kan sungai-sungai juga banyak disekat, ya teman-teman. Sungai itu banyak disekat. Akhirnya si larva ini kan kadang nggak kelihatan. Jadi si larva ini juga dia kesulitan untuk bergerak karena terhalang itu tadi. Di sungai dia terhalang ketika dibuat dam, tapi tidak ada damnya ini nanti itu keluar terus sampai ke laut kan ada yang ditahan ya. Jadi ya wes dibuat dam, di situ sudah selesai, dikotai. Akhirnya sebelahnya sudah nggak ada air, di situ sudah dibangun perumahan-perumahan misalnya. Akhirnya sidatnya makin lama juga populasinya menurun karena apa? Larvanya atau sidat yang larva maupun sidat yang sudah mulai dewasa ini dia kesulitan untuk kembali ke laut. Nah, ini salah satunya kenapa kok agak langka. Ini apa ini? Opiomuseum limani. Ya, kenapa Mas? Oke. Ada yang tahu ini apa Opiomuseum limani? Kira-kira? Itu kayak bintang laut, tapi bukan bintang laut. Ya, ini bintang mengular namanya. Ya, bintang mengular, Bu. Iya, bintang kan mengular. ada dua bintang laut sendiri sama bintang mengular sendiri. Betul, ya. Jadi ini jenisnya bintang mengular. Kalau gerak gimana bintang mengular? Iya, gimana? Ya itu Bu. Kayak gitu Bu. Ya gitu gimana? Kayak bintang laut geraknya Bu, pelan-pelan. Nah, kalau bintang laut kan geraknya pakai ini ya, bulu-bulu yang di bawahnya ya. Jadi bergeraknya tetap ya, bergeraknya berpindah gitu aja. Kalau ini dia lentur. Jadi jarinya apa ya ininya ya? Tentakelnya ini bisa bergerak. Nah, misalnya dia gerak ke sini. Nah, ini memendek. Hanya kayak ular, Bu. Ya, enggak. Kalau ular kan ini Mas, begini ular. Kalau ini enggak, dia loncat gitu loh, kayak loncat ke sini. Gitu, nanti pindah lagi. Gitu. Ininya yang memendek, ini yang manjang, kayak gitu. Geraknya seperti itu, bintang mengular. Oke. Jadi kalau bintang laut, bawahnya itu kan ada seperti ini ya. Jadi ada ininya. Kayak penghisap. Itu kan dia ada seperti apa ya, untuk bergerak juga ya. Nah, itu dia bergeraknya ya sama seperti biota yang lain. Kalau ular ya begini ya jalannya ya. Nah, kalau bintang mengular ini dia bergeraknya hampir seperti bintang laut, cuman ini pentur ini bisa memanjang memendek. Nah, seperti itu bintang mengular. Cacing. Cacing ya bisa. Jadi apa ya? Seperti tangan dicaplok gitu loh. Caplok, geser gitu. Jadi seperti ya kayak cacing tanah. Nah, ya mungkin seperti itu. Jadi ini lucu bergeraknya bintang mengular. Terus ini Mesoturia lactea, ada yang tahu ini apa? Kayak teripang. Betul, teripang. Ini teripang laut. Ini kalau kalian cari gambarnya ini bagus ini. Dia punya cahaya. Nah, cahayanya dari mana teman-teman? Ada yang tahu? Dari simbiosis.
Betul, jadi cahayanya dari simbiosis ya. Jadi ada yang tadi disampaikan ya, saya jelaskan sebelumnya, ada bakteri-bakteri. Justru ketika bakteri-bakteri ini dia hidup di laut dalam, justru malah dia bisa maksimal tumbuhnya. Nah, bakteri-bakteri inilah sebenarnya yang dia bersimbiosis dengan biota-biota laut dalam. Sama seperti yang anglerfish tadi. Jadi anglerfish tadi itu dia punya lampu di depannya, itu bukan dari anglerfish-nya, tapi jadi di situ tuh ada zat enzim di mana si bakteri itu bisa tinggal di situ gitu. Jadi sama seperti simbiosisnya terumbu karang itu ya. Nah, itu si bakteri itu nanti tinggal di situ, dia mencari makannya juga di situ karena dia terlindungi dari predatornya. Ikan-ikan itu kan makan bakteri. Nah, jadi kita kembali ke simbiosis. Jadi bakteri dimakan oleh ikan-ikan kecil. Karena di situ laut dalam otomatis akan menyebabkan ikan-ikan itu akan mendekati dia karena dia tahu itu ada makanannya. Nah, pada saat itulah dimakan oleh anglerfish, si ikan itu tadi. Sehingga apa? Bakterinya dia selamat. Anglerfish nggak makan bakteri, anglerfish makannya ikan karena dia karnivor ya, karnivor 2, artinya dia makan ikannya ukurannya lebih besar gitu. Caranya dia bersimbiosis dengan bakteri, bakterinya tinggal di situ supaya aman bakterinya, sehingga bakterinya nyala, ikan mendekat mau dimakan, sudah dimakan duluan, dicaplok duluan sama anglerfish. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada hewan-hewan yang bercahaya di laut dalam itu bukan bentuk adaptasi ya, jadi dia memiliki cahaya itu adalah bukan sebagai bentuk adaptasi, tapi merupakan simbiosis antara biota tersebut dengan bakteri yang dapat bercahaya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau di zona abisal batial warnanya hitam kelam atau ungu gelap. Nah, kalau yang tadi kan ungu cerah ya, yang agak ke atas 200 meter lah, meso itu masih ungu cerah atau merah ya, merah tapi merah gelap. Nah, kalau sudah abisal batial, kalau nggak hitam kelam ya ungu gelap. Ini ikan apa teman-teman? Ikan glodok. Ikan glodok. Ya, ada yang lain? Ya, kayak seperti ikan glodok ya. Cuman kalau ikan glodok itu kan dia adanya di daerah pesisir mangrove ya. Terus dia punya kaki. Iya, terus kan glodok itu kan geraknya masih ada kakinya ya, dia masih bisa loncat-loncat. Ini namanya ikan apa? Ada yang tahu? Ikan hiu. Bukan Ahmad. Jadi ini adalah ikan lentera. Nah, ikan lentera ini ikan yang dia juga masih berwaya ke zona mesopelagik. Ikan lentera ini masih sering tertangkap di ini, nelayan-nelayan ini masih tertangkap ini ikan lentera. Nah, dia kemampuan adaptasinya apa? Dia punya mata yang besar. Jadi karena di situ sangat gelap, ikannya ini karakteristiknya matanya sangat besar. Jadi dia berevolusi memiliki kemampuan mata yang sangat besar. Nah, dia juga punya ini organ penghasil cahaya. Sehingga dia bisa mendeteksi cahaya berintensitas rendah karena adanya yang namanya pigmen rhodopsin dan tingginya kepadatan penglihatan retina. Nah, jadi kalau ini dia kemampuannya adalah lentera itu berevolusi, matanya sangat besar dan dia punya ini kapasitas retina yang sangat tinggi. Nah, ikan lentera ini kenapa dia sering tertangkap kalau di nelayan ini karena karakteristiknya ikan lentera ini dia kalau malam nyari ikan ke perairan dangkal, nyari makan ke perairan dangkal. Tapi kalau siang, jadi begitu habis subuh itu dia kembali lagi ke laut dalam. Ini. Jadi kalau nelayannya nyari ikannya malam hari biasanya ketangkep ini ikan lentera ini. Tapi kalau nyari ikannya siang hari nggak akan ketangkep karena dia kembali lagi ke laut dalam. Nah, ini karakteristiknya ikan lentera, teman-teman. Ada yang pernah coba makan? Kemana, Bu? Pernah makan ini ikan? Belum ya? Ya, jadi ini karakteristiknya ikan lentera. Jadi kalau malam dia naik ke permukaan.
Kalau subuh gitu sudah tanda-tanda mulai mau ada cahaya, dia pasti langsung lari ke dalam gitu. Ini ikan lentera. Nah, ada lagi yang namanya belut laut gulper. Kalau ini dia punya mata berbentuk seperti pipa. Gitu. Jadi ini adalah bentuk adaptasi. Nah, jadi ada beberapa ikan yang matanya itu saking tidak pernah dipakai dan dia tidak bisa memiliki kemampuan yang khusus, dia tidak bisa beradaptasi, maka dia nggak ada mata sama sekali. Gitu. Jadi bahkan dia tidak memiliki mata karena lingkungan gelap gulita, saking tidak pernah dipakai matanya. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, kalau yang ini dia masih punya ya mata pipa ya. Nah, jadi ada beberapa hewan itu yang dia juga punya kemampuan ekolokasi itu yang dia seperti ngirim sonar. Nah, itu dia salah satu cara beradaptasi. Gitu. Kalau yang ini belut laut ini dia matanya berbentuk seperti pipa, gitu, untuk berusaha memfokuskan mencari makan. Nah, ini ada namanya cumi-cumi laut. Familinya Histioteutidae. Nah, kalau yang ini cumi-cuminya yang satu ukurannya sangat kecil matanya, yang satu ukurannya sangat besar matanya. Terus dia mata yang besar itu dia mengarahnya ke atas, mata yang kecil dia mengarahnya ke bawah. Nah, jadi kalau mata yang besar ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Sementara mata yang kecil itu fungsinya adalah untuk merespon. Jadi kalau dia untuk bergerak itu menggunakan mata kecilnya, mata yang besar ini untuk mengumpulkan cahayanya. Nah, kemudian lengannya itu dia mengarah ke bawah. Jadi dia punya yang namanya organ penghasil cahaya atau disebut fotofor. Jadi kalau kalian misalnya nemukan cumi-cumi terus ternyata warnanya gelap, sangat gelap, terus yang satu matanya besar, yang satu kecil. Nah, ini berarti cumi-cuminya diambil dari laut dalam. Nah, itu seperti itu. Nah, ini. Terus ada lagi cumi-cumi yang lain dia memiliki fotofor. Nah, kemudian cumi ini biasanya dia tidak akan terlihat saat dilihat dari bawah karena fotofor ini dia menghalangi si cumi-cumi itu untuk bercahaya gitu. Jadi artinya kalau dilihat dari bawah itu si cumi-cuminya itu nggak kelihatan bercahaya. Bisanya itu dilihat kalau dari atas ini. Nah, jadi intensitas cahaya yang dihasilkan fotofor akan mencegah terbentuknya adanya bayang-bayang hitam. Gitu. Makanya dia agak sulit untuk ditangkap oleh makhluk laut yang ada di perairan dalam. Cumi-cumi ini makannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Ikan, Bu. Ikan. Ikan apa? Ikan-ikan kecil. Tergantung, Bu. Gimana? Ada yang makan ikan paus. Hah? Cumi-cumi makan ikan paus itu kayak gimana itu, Mas? Ikan pausnya mati jatuh ke dasar terus dimakan cumi-cumi. Betul sekali. Jadi memang namanya biota laut dalam ada beberapa yang dia aktif melakukan penangkapan seperti ikan anglerfish itu kan dia aktif menangkap ya. Ada juga ikan-ikan lain yang mungkin dia kehilangan mata, jadi matanya sama sekali nggak berfungsi. Otomatis dia beradaptasinya di mana? Di lambung. Gitu. Jadi beradaptasinya di lambung sehingga satu kali makanan, artinya dia makanan itu kan jarang ya. Paus yang mati, ikan-ikan yang mati dari atas ke bawah itu kan agak jarang. Nah, sehingga sekali dia makan itu lambungnya akan kuat. Kenapa kalau ikan-ikan laut itu kadar lemaknya itu akan lebih tinggi daripada ikan-ikan yang ada di air tawar? Karena itu Masya Allahnya Gusti Allah itu adalah mengatur. Lemak itu adalah paling susah di ini ya, kalori yang paling sulit dibakar, cadangan makanan terakhir. Nah, kalau di laut itu ikan itu paling banyak itu kadar lemaknya. Artinya apa? Cadangan makanannya tinggi. Meskipun ikan laut dalam itu dia jarang makan, tapi sekalinya makan itu dia akan menyimpan lemaknya dalam waktu yang lama. Karena cadangan lemaknya tinggi itu tadi, sehingga meskipun jarang makan dia tidak akan kelaparan, dia tidak akan mati meskipun tidak punya mata,
tapi ikan itu akan bisa tetap survive. Nah, itu seperti itu. Jadi cumi-cumi, kemudian ikan-ikan laut yang dalam yang lain yang tidak aktif melakukan penangkapan, biasanya ya itu hanya menunggu ikan-ikan yang dari atas mati, kemudian dimakan. Oke, kemudian ini ya, nah ini ya, jadi pakannya organisme laut dalam. Nah, sehingga benar-benar organisme itu bergantung pada pakan yang diproduksi dari perairan yang berlangsung fotosintesis, atau dia masih menggantungkan dari pakan yang ada di perairan atas kemudian di dalam. Jadi masih menggantungkan upwelling itu tadi. Nah, langkanya pakan akan menyebabkan rendahnya kepadatan organisme penghuni laut dalam. Jadi tidak banyak ya biotanya. Beberapa organisme mengandalkan ikan-ikan yang mati dari perairan zona dangkal. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi kalau misalnya di perairan tawar misalnya ya, bakteri memakan ikan itu dia mungkin agak lambat gitu ya makannya, proses makannya. Kalian bisa nyari lah, banyak di video-video YouTube itu nyari makan gitu tuh agak lambat. Nah, tapi kalau ini saking jarangnya ikan yang jatuh, saking jarangnya makanan, maka kecepatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang ada di perairan lebih dangkal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang tadi. Nah, jadi dia punya apa ya? Gigi, mulutnya relatif besar daripada tubuh. Nah, kemudian bentuk ikan. Kalian mungkin sudah belajar di mata kuliah biokomoditas mungkin ya. Jadi bentuk ikan, bentuk mulut ikan itu kan bisa dilihat. Jadi kalau misalnya bentuk ikannya lebih besar atas daripada bawah, nah ini seperti ini. Berarti biasanya dia ikan-ikan yang hidup di zona dangkal. Terus ada ikan yang sama, atas sama bawah mulutnya misalnya itu juga sama, masih zona dangkal dan dia aktif melakukan pergerakan. Jadi ikan-ikan yang seperti ini biasanya dia berenang cepat. Karena apa? Bentuk tubuhnya seperti peluru dan dia itu proporsi antara mulut atas dan mulut bawahnya itu sama. Nah, ada lagi ikan yang kalau mulut bawahnya lebih panjang daripada mulut atasnya. Nah, ini berarti adalah ikan-ikan yang ada di zona laut dalam. Karena apa? Karena biasanya ikan-ikan yang seperti ini dia mengandalkan makanan yang ada dari atas. Nah, atau yang seperti ini apa? Kok ada Bu ikan yang seperti ini? Karena ya itu tadi, dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi itu tadi. Jadi akhirnya dia berevolusi sehingga bentuk mulutnya malah cenderung agak ke atas. Karena apa? Siap menampung makanan apapun yang ada dari atas. Nah, itu seperti itu. Jadi bentuk adaptasinya, dia punya mulut relatif besar daripada tubuh, giginya panjang, melengkung ke arah tenggorokan. Nah ini ya, jadi melengkung ke arah tenggorokan sehingga kalau ada ikan yang masuk sekali lep masuk sudah wes, tidak bisa keluar lagi. Gitu. Sehingga menjamin apa yang ditangkap tidak akan keluar dari mulutnya. Mulutnya juga besar sehingga kadang ikannya ukuran kecil ya, ikannya ukurannya segini, tapi mulutnya besar. Ini supaya apa? Ikan apapun yang masuk sudah saya tampung. Nah ini apa? Bentuk adaptasi. Ada juga ikan pemancing. Nah ini ya anglerfish ini ya, umpan penghasil cahaya. Penghasil cahayanya dari mana? Dari bakteri untuk menarik perhatian mangsa mendekat ke arah mulut dari si ikan laut dalam. Nah ini. Jadi kalau dari darat, nah ini ada ikan yang bermigrasi, ini ikan lentera, ikan yang dari perairan laut dalam, kalau cari makannya dia ke permukaan, kalau pagi dia turun lagi. Lentera ini dimakan sama siapa? Anglerfish. Nah kalau ada pelet atau apa ya, sisa-sisa serasah itu masuk ke daerah dasar, maka yang makan hewan-hewan bentos. Ya, krustase, udang-udangan juga itu juga ada, meskipun di perairan laut dalam itu juga ada bentos itu. Nah, mamalia begitu mati, ya tadi disampaikan Minan, mamalia begitu mati, maka yang makan ya ini tadi hewan-hewan laut dalam yang dia tidak bisa melakukan pergerakan secara aktif untuk menangkap ikan, karena apa? Sangat gelap. Nah, seperti itu. Nih tadi. Jadi bioluminescence, ada namanya phosphorescence atau kemampuan untuk menghasilkan cahaya. Dihasilkan oleh apa? Dinoflagellata, bakteri.
gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah fotofor. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang fotofor, maka ini adalah kemampuan dari bioluminescence itu tadi. Nah, yang punya fotofor apa aja? Ikan dan cumi-cumi. Nah, ini seperti ini. Jadi fotofor sederhananya dia adalah kelenjar yang menghasilkan cahaya atau kelenjar yang berupa mangkuk dan berisi kultur bakteri. Nah, jadi dia berupa mangkuk, kemudian isinya itu adalah zat-zat penting yang dibutuhkan untuk bakteri itu tumbuh. Gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau misalnya ada Bu, kalau ada misalnya ikan di situ sisi kanan sisi tubuhnya itu dia ada kemampuan cahayanya. Oh, berarti dia ada organ penghasil cahayanya, fotofornya itu dia ada. Gitu, teman-teman. Nah, jadi fotofor ini fungsinya apa? Sebagai umpan, sehingga organisme yang dimangsa ini akan mendekat sampai jangkauan predator, kemudian langsung dimakan. Nah, jadi fotofor ini biasanya adalah dimiliki oleh ikan-ikan yang dia secara aktif melakukan predasi. Nah, ini rangkumannya ya teman-teman ya. Jadi rangkuman, kalau biota laut dalam itu ada apa saja? Ada Echinodermata. Ada Echinodermata apa aja? Ada bintang laut, bintang ular. Ini ya bintang mengular. Kemudian ada landak laut. Nah, kemudian ada moluska, ada hewan yang bertubuh lunak. Kemudian ada kerang-kerangan atau Brachiopoda. Tanamannya apa saja? Nah, ini ada spons ya. Jadi spons, teman-teman sudah pernah diterangkan mengenai spons? Spong bukan, Bu? Iya, spong sudah. Belum, Bu. Apa Oke. itu, Bu? Spong itu hewan yang berpori-pori. Jadi spong itu sekarang lagi ini teman-teman. Kemarin itu kan yang hits itu kan untuk penelitian itu kan ini ya rumput laut ya. Nah, sekarang rumput laut sudah banyak yang dieksplorasi. Sekarang orang-orang itu eksplorasinya ke spong. Spong itu hewan ya, jadi apa ya yang bersimbiosis juga spong itu, dan dia itu kadar ininya tinggi itu, kadar obat-obatannya tinggi. Spong itu berpori-pori, Mas. Hewan yang berpori-pori gitu. Makanya kok ada disebutnya SpongeBob ya. Itu kan sebenarnya spong gitu ya, spong. Yang diambilnya itu adalah spong, tapi spong yang ada di perairan laut itu bentuknya enggak kotak, tapi ya bundar gitu, terus dia ada berpori-pori gitu. Nah, jadi itu contohnya apa spong? Ada Hyalonema thomsoni, ini Chitonanthus abyssosum. Nah, ini bentuknya jadi seperti apa ya, seperti tabung lah, Mas. Nah, itu spong itu jadi seperti tabung, terus dia berpori-pori. Nah, ini ada Porifera, Tenea, Muricata, Asconema, dan lain-lain. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau begitu, kenapa? Ikannya bebas, Kak. Ikannya bebas. Boleh ikan, boleh tanaman, boleh apapun, silahkan. Tapi harus berbeda. Gitu. Syukur-syukur hewan ya, syukur-syukur hewan, karena hewan laut banyak sekali ya. Kalau saya bahas selama 16 kali pertemuan itu nggak cukup. Oke? Gimana, Mas? Ikannya itu harus laut, Abu. Iya, harus laut. Harus laut, apapun itu. Mau ikan blodok nggak apa-apa kalau mau bahas ikan blodok. Nggak apa-apa, Bu, laut aja. Oke, ya. Jadi nanti silahkan kalian upload di YouTube-nya masing-masing. Nanti kalian kirimkan linknya. Saya tunggu sampai sebelum UAS. Setiap orang ya, ini tugasnya, dan setiap orang ikannya atau biotanya harus berbeda. Oke, jika sudah Ini tidak... saja lo di grup, Bu, biar nanti nggak tabrakan. Oh, oke. Nanti saya tulis ulang di grup. Apa siap? Oke, jadi silakan boleh kalian tuliskan dari sekarang, misalnya kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup perkuliahannya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman hari ini bermanfaat. Amin, insyaallah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.